Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, kelas 2 MI Tarbiyatus Syarifah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Silvi berharap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Kali ini bertemu lagi dengan Bu Silvi dalam pelajaran apa? Tematik. Sekarang kita masuk ke tema 6. Sebelum kita memulai pelajaran, kalau Bu Silvi bilang NITS, kalian semua bilang yes, yes, oke. Oke? Sekarang MITS, yes, yes, oke. Oke, selanjutnya Bu Silvi akan menjelaskan yaitu pelajaran tematik tema 6. Subtema 2, pelajaran SBDP, yaitu tentang apa anak-anak? Yaitu tentang menirukan gerakan hewan peliharaan. Oke. Jadi di sini tujuannya kita anak-anak untuk belajar ini tuh agar apa sih? Yang pertama yaitu untuk mengenalkan gerak keseharian dan alam pada tari. Selanjutnya yaitu meragakan gerak keseharian alam dalam tari. Nah, sebelumnya materi minggu kemarin, apa anak-anak masih ingat? Pintar sekali. Materi minggu yang lalu atau materi sebelumnya yaitu kita membahas apa? Apa itu bunyi. Selanjutnya yaitu panjang dan pendek bunyi. Sekarang kita akan masuk ke bab baru yaitu tentang apa? Yang pertama, pengertian gerak. Jadi apa sih itu gerak? Dan yang kedua, macam-macam gerak. Jadi gerak pun juga ada macam-macamnya. Yang ketiga yaitu gerak koordinasi. Dan yang terakhir yaitu menirukan gerakan hewan itu sendiri. Yang pertama tadi apa? Apa itu gerak? Kira-kira anak-anak tahu apa mboten? Apa itu gerak? Kalau masih belum tahu, di sini Bu Silvi akan menjelaskan yaitu apa itu gerak. Di sini anak-anak, gerak adalah perpindahan yang terjadi pada suatu benda terhadap benda lain. Dan suatu benda ini anak-anak hanya dapat dikatakan bergerak apabila benda tersebut berpindah tempat ataupun berubah posisi, baik itu benda mati atau benda hidup. Selanjutnya di sini yaitu macam-macam gerak. Macam-macam gerak itu ada gerak apa saja sih? Yang pertama yaitu gerak semu. Di sini gerak semu yaitu gerak yang tidak benar-benar terjadi ataupun hanya gerakan semu belaka atau ilusi. Yang kedua yaitu gerak ganda. Di sini gerak ganda merupakan gerakan yang terjadi bersamaan pada dua atau lebih dari benda tersebut. Jadi gerakannya ini anak-anak bisa terjadi dari dua benda ataupun bisa lebih, bisa 3, bisa 4, bisa 5. Selanjutnya gerak lurus. Di sini gerak lurus merupakan gerak yang terjadi melalui lintasan lurus ataupun garis lurus. Dan jenis gerakan ini dibagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu gerak lurus beraturan, di mana gerak lurus beraturan ini merupakan gerak lurus yang terjadi dengan kecepatan yang konstan ataupun stabil atau tidak berubah sama sekali. Dan yang kedua yaitu gerak lurus berubah beraturan, yaitu di mana gerak lurus ini berubah beraturan terjadi dengan kecepatan yang berubah-ubah ataupun tidak konstan. Selanjutnya kita akan masuk ke koordinasi gerak sendiri. Jadi koordinasi gerak ini anak-anak yaitu hubungan timbal balik antara pusat susunan gerak dengan alat gerak dalam mengatur dan mengendalikan impuls tenaga dan kerja otot
serta proses-proses motorik yang terjadi untuk pelaksanaan gerak itu sendiri. Nah, baru di sini kita akan membahas menirukan gerakan hewan. Jadi anak-anak, menirukan gerakan hewan yaitu menirukan gerakan yang sesuai dengan hewan apa yang akan kita tiru. Bisa kalian meniru ayam, gerakan ayam, bisa kalian meniru gerakan ular, bisa kalian meniru gerakan cacing dan lain-lain. Di sini Bu Silvi akan memberikan contoh beberapa, yaitu hewan yang bisa ditiru, yaitu yang pertama gerakan kelinci, yang kedua gerakan angsa, yang ketiga yaitu gerak kupu-kupu terbang, dan yang terakhir yaitu gerakan katak. Di sini gerakan kelinci sendiri ini anak-anak, caranya seperti apa? Yang pertama, awalnya dilakukan dengan posisi badan berdiri terlebih dahulu, tegak lurus dengan kedua kaki rapat dan kedua tangan rapat di samping badan. Yang kedua, kemudian turunkan badan hingga posisi badan sedikit jongkok dan ayunkan tangan ke depan dengan kedua siku sedikit ditekuk. Dan yang ketiga, yaitu lakukan lompatan dengan tolakan kedua kaki lurus, kedua kaki ketika di udara, dan kedua tangan ini anak-anak tetap di depan dengan siku sedikit ditekuk. Dan posisi badan ini sedikit condong ke depan. Dan yang terakhir, pendaratan dilakukan dengan kedua kaki dengan posisi badan sedikit condong ke depan. Dan kedua tangan tetap di depan badan untuk menjaga keseimbangan tubuh. Nah, setelah ini anak-anak, Bu Silvi akan mencontohkan bagaimana cara melompat kelinci. Jongkok. Nah, jongkok kedua tangan berada di depan kepala. Lalu meloncat. Nah, itu tadi anak-anak contoh gerakan melompat kelinci. Oke. Tadi sudah dicontohkan, kebetulan tadi yang mencontohkan adalah Pak Badrus, yaitu bagaimana cara melompat kelinci. Selanjutnya yaitu gerakan angsa. Yang pertama, bagaimanakah caranya Bu Silvi untuk mencontohkan gerakan angsa? Yang pertama yaitu satu tangan di depan, tangan lain di belakang. Yang kedua, badan condong ke depan. Yang ketiga, berjalan ke depan secara perlahan. Dan yang terakhir, dagu digerakkan ke depan dan ke belakang. Berikut ini adalah video bagaimana contoh gerakan angsa. Ya. Oke anak-anak, tadi adalah contoh dari gerakan angsa yang kebetulan tadi dicontohkan oleh siapa? Pinter, dicontohkan oleh Pak Rizky. Selanjutnya yaitu gerakan kupu-kupu terbang. Bagaimana caranya Bu Silvi untuk mencontohkan gerak kupu-kupu terbang? Yaitu yang pertama, rentangkan tangan kanan dan kiri secara lurus ke samping. Yang kedua, gerakan tangan ke bawah dan ke atas. Lalu sesekali tangan berhenti membentang dan kemudian digerakkan ke bawah dan ke atas kembali. Dan yang terakhir, lakukan sambil berlari kecil.
Berikut ini adalah contoh bagaimana gerakan kupu-kupu terbang. Selamat menyaksikan. Tadi gerakan kupu-kupu terbang, dan yang terakhir sekarang adalah gerakan kata. Di sini caranya yaitu awalan dilakukan dengan posisi badan jongkok, dan yang kedua kemudian gerak melompat dilakukan menolak kedua kaki sekuat tenaga secara bersamaan. Dan yang terakhir yaitu ketika melompat, posisi kedua kaki, kedua tangan diangkat ke depan dada dengan kedua siku sedikit ditekuk. Dan ini adalah video contoh bagaimana gerakan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kali ini Pak Gandus akan mempraktekkan gaya lompat kata. Simak baik-baik ya anak-anak. Pertama, sikap berdiri, lalu jongkok. Kedua tangan berada di bawah, lalu meloncat. Jadi seperti itu ya anak-anak, contoh gerak meloncat kata. Oke anak-anak, tadi kita sudah belajar apa itu gerak, habis itu gerak koordinasi itu seperti apa, terus contoh bagaimana gerakan kupu-kupu terbang, setelah itu gaya apa, gerakan kata. Sekarang tugas untuk kalian di rumah anak-anak yaitu apa? Mempraktekkan meniru gerakan hewan kelinci, gerakan kupu-kupu terbang, gerakan angsa, dan gerakan kata, dan divideokan. Jadi kalian videokan, lalu kalian bisa mengumpulkannya di wali kelas kalian masing-masing. Oke, sekian pelajaran dari Bu Silvi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa, walaupun kita belajar di rumah harus tetap semangat, dan jangan lupa selalu istiqomah untuk beribadahnya. Sekian pelajaran dari Bu Silvi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.